Salam sobatku. Selama ini Muslim mengatakan bahwa agama Kristen masuk ke Indonesia dengan cara penjajahan. Dan hal ini mereka anggap bahwa penyebaran Kristen adalah dengan cara kekerasan atau dengan cara perang. Di sini yang Muslim tidak ketahui adalah bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab Yesus memerintahkan untuk menyebarkan kekristenan dengan cara kekerasan ataupun dengan cara perang. Tetapi berbeda dengan Islam. Di dalam Al-Quran, jelas sekali ayat atau perintah yang sangat jelas untuk mengislamkan orang-orang kafir, yakni perintah untuk mengislamkan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dengan cara apapun, termasuk dengan cara kekerasan bahkan dengan cara peperangan. Adapun bukti perintah yang memerintahkan untuk mengislamkan orang-orang kafir dapat kita lihat dalam banyak ayat di Al-Quran. Salah satunya adalah dalam surah 9 ayat 29, yang berbunyi, "Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, yakni agama Allah." Selanjutnya, di dalam hadis Sahih Al-Bukhari dan hadis Sahih Muslim, Rasulullah berkata, "Aku telah diperintahkan untuk berperang melawan orang-orang sampai mereka bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya." Seperti yang kita ketahui bahwa Muhammad adalah teladan yang baik bagi umat Islam, sehingga hal ini merupakan lampu hijau bagi para jihadis untuk melancarkan aksinya. Dan Muslim pun akan ngeles mati-matian menyangkal dalil ini, bahwa dalil ini adalah dalil pada saat perang saja. Tetapi, apakah mereka tidak tahu atau apakah mereka pura-pura tidak tahu bahwa walaupun Islam sedang tidak diperangi, sampai saat ini tetap saja mereka para jihadis Islam menggunakan dasar dalil ini, dan masih banyak lagi ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan mereka untuk melaksanakan aksi jihad mereka. Dan lagi-lagi umat Islam akan membantah bahwa para jihadis ini bukanlah orang Islam, tetapi para jihadis ini adalah teroris. Nah, pertanyaannya sekarang, bukankah para teroris tersebut adalah orang-orang Islam itu sendiri? Mereka mengaku adalah Islam sejati, Islam yang sebenarnya, karena mereka melaksanakan perintah dari isi Al-Quran mereka. Jika umat Islam atau orang yang mengaku Islam menyangkal hal ini bukanlah hal yang mengherankan bagi kita, karena umat Islam adalah jagonya taqiyah. Sekarang, ketika kalian duduk di bangku sekolah menengah pada mata pelajaran sejarah ataupun agama, telah diceritakan bahwa awal mula Islam datang ke Nusantara adalah dengan cara damai. Proses Islamisasi yang ditempuh pun secara garis besar adalah melalui pernikahan, seni budaya, pendidikan, dan perdagangan. Hal-hal tersebut tentunya menggambarkan bahwa proses Islamisasi berjalan dengan damai. Kemudian pertanyaan muncul, benarkah proses Islamisasi Nusantara berjalan damai? Mari kita bahas agar lebih paham mengenai proses Islamisasi di Nusantara. Bila melihat proses Islamisasi di Jawa dalam menyebarkan Islam, para ulama awal seperti Wali Songo mengedepankan cara-cara seperti pendidikan dan seni budaya dalam menyebarkan ajaran Islam. Namun, masuknya Islam ke dalam lingkungan istana membuat proses Islamisasi menjadi lebih mudah. Hal ini menyebabkan dakwah Islam mendapat perlindungan dari petinggi istana. Sementara itu, pengislaman pada bangsawan lebih banyak dilakukan melalui proses perkawinan antara anggota bangsawan. Dengan terislamkannya para bangsawan dan keluarga istana, maka hal penting yang tak dapat dihindarkan adalah pendirian sebuah negara yang berdasarkan Islam. Pendirian kerajaan Islam seyogyanya dapat berjalan damai. Namun dalam kasus pendirian Kesultanan Demak, perang saudara merupakan jalan yang ditempuh. Setelah berdirinya Kesultanan Demak yang bercorak Islam, proses Islamisasi pun mulai mengalami perkembangan pesat. Bisa dikatakan dengan berdirinya Kesultanan Demak, proses Islamisasi daerah lain di Nusantara menjadi lebih mudah. Pada umumnya, Islamisasi dianggap sebagai suatu proses damai karena tidak ada satupun bukti mengenai ekspedisi-ekspedisi militer asing yang memaksakan agama ini melalui penaklukan ataupun peperangan. Akan tetapi, segera setelah sebuah kerajaan Islam berdiri di Indonesia, agama Islam juga terbukti disebarkan ke kawasan-kawasan lain melalui peperangan. Sebelum Kesultanan Demak berdiri, Samudra Pasai dan Brunei yang telah menjadi kesultanan Islam terlebih dahulu belum mampu menyebarkan Islam ke penjuru Nusantara. Penyebabnya adalah masih kuatnya dominasi Majapahit atas perairan Nusantara. Namun, setelah Majapahit runtuh, menjadi kebangkitan baru bagi penyebaran Islam di Indonesia. Dan ketika kerajaan Islam sudah unggul, ayat Al-Quran pun dijalankan. Di dalam surah 47 ayat 35 dikatakan, "Maka janganlah kamu lemah dan mengajak damai, karena kamulah yang lebih unggul, dan Allah pun beserta kamu,
dan Dia tidak akan mengurangi segala amalmu. Arti ayat ini, ketika kamu unggul, maka janganlah kamu mencari damai. Atau, kamu boleh mengajak damai ketika kamu tidak unggul. Dan hasilnya pun di dalam bukunya yang berjudul Hindu-Javanese Tengger Tradition and Islam, Robert W. Hefner menjelaskan bahwa pada abad ke-16 kerajaan Majapahit yang mulai melemah dan mengalami serangan dari kerajaan Islam yang dipimpin oleh Raden Patah, dikatakan banyak orang Majapahit yang menyelamatkan diri dari invasi pengislaman yang dilakukan oleh kerajaan Islam. Sebagian masyarakat Majapahit mengungsi menuju Pulau Bali. Sebagian lainnya memilih untuk menempati sebuah kawasan pegunungan di Jawa Timur, mengisolasi diri dari pengaruh luar. Orang-orang inilah yang kemudian dinamakan sebagai suku Tengger. Suku Tengger merupakan keturunan dari para pengungsi kerajaan Majapahit. Selanjutnya, lain di Jawa, lain pula di Sulawesi. Pengislaman Sulawesi bermula sejak terislamkannya kerajaan Goa. Catatan Leonard Andaya dalam surat Raja Bune Lapatau Paduka Sri Sultan Idris Agim Udin yang memerintah pada tahun 1696 sampai dengan 1714 dan Siradaing Talile Karaing Bala Jawa kepada Pemerintah Agung 1697 disebutkan bahwa pengislaman daerah seperti Bone, Sopeng, dan Waju dilakukan melalui proses perang Islam. Tentunya perang yang dilakukan juga merupakan kepentingan kesultanan dengan menganggap diri mereka sendiri adalah wali Allah. Sehingga dari sini saja sudah dapat membuktikan bahwa Islam juga disebarkan melalui peperangan melawan raja-raja Bugis di Sulawesi yang menolak Islam. Dan bagi masyarakat Bugis, perang itu dianggap sebagai musuh seleng atau perang pengislaman yang menyimpan begitu banyak korban dan dendam. Tulis Profesor Dr. Abu Hamid dalam biografi ulama Sulawesi Selatan, Syekh Yusuf, seorang ulama, seorang pejuang. Selanjutnya, terlepas dari motivasi yang mendorong Sultan Alauddin mengumumkan perang terhadap kerajaan-kerajaan Bugis, perang itu menguntungkan proses Islamisasi di Sulawesi Selatan sebab diiringi dengan pengislaman terhadap raja-raja yang telah ditaklukkan. Goa menaklukkan kerajaan Sopeng pada tahun 1609, kerajaan Wajo pada tahun 1610, dan kerajaan Bone pada tahun 1611. Dengan Raja Bune masuk Islam, sebagian besar wilayah Sulawesi Selatan telah memeluk Islam, kecuali Tanah Toraja. Dan itu tadi adalah sedikit penjelasan dari saya mengenai proses Islamisasi di Nusantara setelah keruntuhan Majapahit tentunya. Dan terbukti bahwa proses Islamisasi di Nusantara juga dilakukan dengan cara peperangan. Ingatlah sobat, di dalam Alkitab tidak ada perintah Yesus yang mengatakan sebarkan kekristenan dengan cara peperangan. Berbeda dengan Islam, di dalam Al-Quran ada perintah yang sangat jelas untuk mengislamkan orang-orang kafir dengan cara peperangan. Terima kasih kawan-kawan, Tuhan Yesus memberkati.